يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Oke ya, kita mulai ngabuburitnya dengan membaca sholawat supaya hidup kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikan ya. Terus lanjut video ini kita ngabuburit sambil membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya, setiap waktunya, setiap harinya, setiap pagi berganti siang, siang berganti sore, dan sore berganti malam. Kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Dan yakin setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap umat manusia, setiap umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau setiap harinya terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dan yakin nikmatnya akan bertambah dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang setiap harinya terus bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, ini saya sambil santai ngabuburit di kota Sumedang. Nah, daripada kita ngabuburitnya sambil santai, sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa taala menunggu adzan maghrib. Nah, alangkah baiknya daripada kita menunggu adzan maghrib ngabuburitna itu bahasa Sunda ngabuburit. Jadi menunggu adzan maghrib daripada kita melakukan hal-hal yang enggak baik, yang jelek, yang enggak manfaat. Itu alangkah baiknya kita melakukan perkara atau amalan atau pekerjaan yang baik menurut kita dan mudahan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, yang ini yang selalu nonton di channel YouTube ini ya, Muhammad Najib Asyik, ya, saya sendiri ya, terus tonton ya video saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan ditunggu ya komennya, karena komenan yang supaya saya termotivasi, supaya channel YouTube saya setiap videonya itu bertambah baik, kontennya bertambah baik. Silakan komen di channel YouTube saya itu Muhammad Najib Asyik. Ditunggu ya like-nya, komennya, subscribe-nya. Ditunggu sama saya sendiri ya. Baik ya, kita lanjutkan. Ini saya sekarang sedang berada di Angkrek ya, di kota Angkrek, tepatnya di Kabupaten Sumedang. Nah, ini sedang ngabuburit. Tapi saya ingin ngabuburitna menunggu adzan maghrib ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak ya halnya. Banyak amal-amalan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, banyak amal-amalan
atau banyak pekerjaan yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya satu, ini seingat saya, setahu ilmu saya, satu diantaranya amalan ini gak wajib tapi akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, diantaranya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Beda ya, membaca Al-Quran di bulan-bulan biasa dan di bulan Ramadan itu sangat beda. Apa bedanya? Nah, ini bedanya di pahalanya. Kalau di bulan-bulan lain itu tidak dilipat gandakan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Ramadan, itu yakin Allah akan melipat gandakan pahala kepada kita. Khususnya mudah-mudahan saya sendiri dilipat gandakan pahalanya, hadiahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran itu baik kita ucapkan, baik kita lakukan. Kenapa kita baik lakukan ketika membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada malaikat Jibril dan diturunkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk umatnya. Umatnya siapa? Ya kita, umat akhir zaman, Nabi yang terakhir yang ke-25, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca yang banyaknya 30 juz ya, Al-Quran itu 30 juz, 114 surat ya kalau nggak salah, 114 surat, 30 juz. Diawali surah Al-Fatihah, surah pembukaan 7 ayat, banyaknya diawali lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri surah An-Nas. Nah, terus kita baca semampu kita, samampu orang sadayana, mampu orang sadayana, semampu kita mampunya membacanya. Misalnya satu hari itu satu ayat, silahkan satu ayat. Kita mampunya satu hari misalnya mampunya 100 ayat, silahkan satu ayat ataupun yang lainnya. Yang penting kita semampu kita dan didasari, diiringi hati kita, qalbu kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setiap amalan kalau didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua akan mendapatkan keuntungan, hadiah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan suci Ramadan yang kita perbanyak membaca Al-Quran. Yang tadinya satu ayat per harinya, sekarang silakan perbanyak amalan membaca Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan yang baik kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini, yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya contoh berzikir. Nah, diantaranya yang mungkin kita sering membacanya setiap ba'da sholat yang fardu khususnya, lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lafaz la ilaha illallah. Itu terus kita baca di bulan suci Ramadan ini. Itu paling sedikit itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Oke ya, boleh sama-sama yang lagi nonton video ini
Kita sama-sama baca tasbih, takbir, tahlil dan yang lainnya. Oke, yang bisa kita sama-sama baca dzikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu diantaranya. Banyak ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali apanya? Banyak sekali contohnya. Ya, barusan adanya 4 lapad. 4 lapad yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu lapad antaranya. Itu yang kedua, terus kita ingat pada Allah. Nah, kenapa kita harus ingat kepada Allah? Kenapa umat Islam, umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim laki-laki, muslim perempuan, itu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah itu adalah sang khalik. Siapa? Allah itu sang khalik. Apa khalik itu? Khalik artinya sang pencipta. Sang pencipta siapa? Ya banyak. Alam semesta. Di antaranya manusia, jin, setan, apalagi lautan, gunung-gunung dan yang lainnya. Itu semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, ingat pada sang pencipta. Insya Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, beriman kepada Allah, kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantaranya ini satu, kalau kita hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu diantaranya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya, setiap saatnya, ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan ini kalau bahasa Sunda kerupekannya, rupak, sulit, bingung, insya Allah akan apa? Allah akan mendapatkan pertolongan pada kita. Ketika sulit, ya, uang gak punya, apalagi beras gak punya, apalagi makanan gak ada, istri atau suami cemberut terus ya, istri kita cemberut terus ya. Kenapa? Bias gak punya, bias habis, uang gak punya, suami gak kerja, di PHK dan yang lainnya, cemberut terus itu istri kita. Terus suami kita cemberut terus, marah-marah terus, karena kita seorang istri gak bisa menjadi seorang istri yang terbaik. Nah itu kalau kita banyak masalah, banyak problem, kalau kita terus beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus makanya kita harus, kalau ingin hidup kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, nah berarti apa? Syaratnya satu, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu hidup kita, hati kita, kalbu kita, manah urang sadayana bakal tenang, akan tentram. Hidup kita, hati kita akan ditentramkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati kita. Tenang kalbu kita. Tenang hidup kita. Meskipun kita banyak masalah di rumah dengan
istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, dengan wargi-wargi, dengan warga-warga dan semua. Tapi kalau kita terus iman kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, panceg ke Allah Subhanahu wa taala, akan apa? Akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya yaitu kita akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya atau sebaliknya, kita tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita iman kepada Allah. Hidup kita akan selalu untung setiap saatnya, setiap harinya, setiap waktunya. Insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan dan dijauhkan dari kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Nah, mudah-mudahan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya supaya kita mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ini diantaranya amalan baik ketika di bulan Ramadan itu harusnya kita banyak membaca sholawat, banyak membaca sholawat kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah dan yakin ketika kita banyak membaca sholawat selama hidup di dunia ini, selama hidup di Sumedang, selama hidup di Gandung, selama hidup di Limbangan, selama hidup di mana saja berada, kita terus banyak membaca sholawat, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan. Apa keuntungan ketika membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu keuntungannya kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keuntungannya apa syafaatnya? Syafaatnya di dunia akan mendapatkan dan lebih banyak itu nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala itu apalagi. Nah, ketika membaca sholawat itu beda dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran silakan. Kalau membaca Al-Quran itu ada aturannya. Apa aturannya ketika kita baca Al-Quran yang tadi? Dengan ilmu tajwid. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. 2 harkat, 3 harkat, 4 harkat, 5 dan seterusnya. Dan harus punya wudu. Nah, tapi gini, kalau kita membaca sholawat, nah itu aturannya beda yang Al-Quran. Bebas kalau sholawat. Kita sambil berdiri, silakan sah baca sholawat. Kita sambil duduk, silakan membaca sholawat. Sambil berbaring, silakan. Sambil tiduran, silakan. Sambil lompat, silakan. Sambil joget, silakan. Sambil ngobrol, silakan. Sambil memasak, silakan. Ketika membaca sholawat, bebas silakan. Tapi itu kan inti sholawat itu untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, Habibullah. Kita harus apa? Ada adabnya, ada sopan santunnya. Nah, tapi ini kita mulai, kalau yang belum cinta sholawat, sekarang belajar membaca sholawat. Yang udah cinta tambah lagi apa? Kita cinta membaca sholawat, cinta membaca sholawat, cinta mengumandangkan sholawat. Banyak ya sholawat itu contohnya. Nah ini kan ya, kita mulai. Sekarang sama saya kita mulai belajar sholawat. Saya juga sama belajar mencintai sholawat, belajar membaca sholawat. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Yang lagi belajar insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya Nabi salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Oke ya. Kadang yang bisa silakan kita yang lagi nonton video ini, nah, kita belajar sholawat, kita sama-sama kurang sesarengan cinta belajar atau cinta membaca sholawat. Untuk siapa? Untuk baginda Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Yo, kita mulai. Ulangi lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البذور أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه sururi. Oke, sama-sama lagi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sedikit ya. Ini sepotong saja sholawatnya. Tapi mudah-mudahan hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat nanti yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Kita akan terasa ini sudah pukul 4:30. Kita ngabuburitnya dan insya Allah dan yakin ngabuburit ini menunggu adzan maghrib ini meskipun masih lama adzan maghribnya. Dengan ini mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Dan mudah-mudahan semua
Mudah-mudahan semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya tenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, yakin kalau kita ingin mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat banyak kebaikan kepada manusia, kebaikan yang dituaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedikit demi sedikit apa yang kita kerjakan lama-lama akan mendapatkan banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mudah-mudahan berita ini banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf ya. Mohon maaf saya banyak kekurangannya di kontennya, di channelnya atau di materinya, di videonya banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tunggu dan tunggu terus komennya dari semua yang suka menonton video YouTube ini. Muhammad Najib Asik ya channelnya. Mudah-mudahan kalian semua yang komen, saya tunggu komen yang terbaik untuk saya dan untuk semua. Saya tunggu komen, apalagi ditunggu yang belum subscribe. Ingat yang belum subscribe, saya tunggu lagi. Di subscribe, like-nya di klik ininya di like-nya, loncengnya semua. Dan mudah-mudahan yang udah mendukung channel saya, udah mendukung channel saya, udah subscribe, udah like, udah nonton, udah share, udah di lonceng di klik, mudah-mudahan ya hidupnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang suka aktif di YouTube, udah kita perbanyak channel YouTube ini keagamaan atau kebaikan, dan penuhi di YouTube ini konten-konten yang baik, syiar Islamnya keluarkan yang baik-baik. Insyaallah semua akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dan ridho, akan lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di saya ya Yan, dan mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan video ini banyak kebaikan untuk semua dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.